Sebagian umat Islam, ilmu yang pasti itu dianggapnya sudah selesai. Nabinya, nabi akhir zaman sudah selesai wafat. Nggak akan datang lagi ilmu yang pasti begitu. Nah, sekarang ilmu yang pasti yang disepakati semua umat Islam yang disebut ilmu pasti itu ilmu yang mana? Ilmu yang diberikan kepada para nabi, para rasul, namanya wahyu. Jadi wahyu itu yang diterima oleh hati para nabi, semua para rasul, pasti kebenarannya mutlak. Tapi ketika rasul kita misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, para sahabat kira-kira berpikir nggak apa yang disampaikan oleh Nabi? Berpikir. Kira-kira setiap kepala sahabat sama nggak? Nah, di sini mulai yang tadinya pasti diterima oleh Nabi, ketika Nabi mempresentasikan, menyampaikan kepada para sahabat yang beragam background pendidikannya, adat istiadatnya, segala macamnya berbeda-beda. Kalau sudah sampai ilmu yang pasti tadi dari Nabi kepada sahabat, pasti apa tidak? Oke, Bapak mengkritisi sebagian besar ahlu sunnah wal jamaah begini. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini kaul sahabi, pendapat sahabat, itu semuanya benar. Ungkapan sahabat itu, pendapat sahabat itu diyakini kebenaran. Itu menurut kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi menurut Bapak sebagai mursyid, apa yang ada di kepala para sahabat itu ada yang benar, ada yang salah. Makanya terjadilah perselisihan yang banyak. Nah, sekarang gini. Tadi sepakat kaum muslimin meyakini kebenaran yang pasti itu datangnya dari Allah kepada semua para nabi dan para rasul berupa wahyu agama. Itu kebenaran yang diterima oleh nabi, semua para nabi, para rasul bersifat mutlak kebenarannya, pasti, nggak ada salahnya. Tapi para ulama sufi, kebenaran yang mutlak itu tidak terhenti sampai nabi kita. Akan tetapi kebenaran atau ilmu yang pasti itu yang didatangkan oleh Allah itu masih berlangsung sampai hari kiamat. Siapa mereka yang menerimanya? Itulah para ulama sufi, para mursyid. Para ulama yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah wusul ilallah, sampai kepada Allah, maka akan mendapatkan ilmu yang pasti ini. Makanya terjadi salah perselisihan antara ulama zohir dengan ulama batin. Menurut ulama zohir, ilham itu tidak bisa dijadikan hujah. Itu oleh ulama-ulama zohir. Kalau seseorang dapat ilham, nggak bisa diterima sebagai hujah dalam agama. Tapi menurut para ulama sufi, kalau benar ilham itu benar, kenapa disebut benar? Karena tidak sedikit orang yang ngaku-ngaku dapat ilham. Ketemu dengan Nabi lah, bahkan ketemu dengan Jibril lah. Banyak gak? Udah media sosial kan banyak. Nah, kalau para ulama sufi yang benar, kalau orang itu pantas dan layak menerima ilmu yang didatangkan oleh Allah, walaupun bukan wahyu, disebut ilham. Wahyu itu kepada para nabi dan para rasul. Ilham itu di bawahnya kepada para wali, kepada para mursyid. Maka itu mengandung kebenaran.